Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, Ibu absen dulu. Yang pertama Marwah. Selamat belajar April. Alhamdulillah bisa berangkat semua ya. Selanjutnya kita berdoa dulu ya. Silakan Mbak Marwah memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Kali ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah kalian membaca teks tentang benda di sekitarku, Ibu berharap kalian bisa menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kalian, dan kalian bisa mengidentifikasi mana yang benda dan mana yang bukan benda, dan kalian bisa menyebutkan sifat fisik dari benda tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya itu tentang alat ukur. Kalian bisa menyebutkan tentang alat ukur itu apa saja, terus cara mengukurnya itu bagaimana, dan satuannya itu seperti apa. Seperti pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, kalau hewan dan tumbuhan itu termasuk benda atau bukan? Benda. Nah, kalau misalkan cahaya dan suara itu bukan. Nah, kalian bisa tahu bahwa hewan dan tumbuhan itu benda itu dari apa? Nanti Ibu bisa jelaskan mengenai sifat fisiknya suatu benda. Kenapa benda tersebut bisa dikatakan benda, sesuatu tersebut bisa dikatakan bukan benda. Itu seperti apa sifatnya? Nanti bisa dijelaskan. Nah, Ibu akan bagi kalian menjadi satu kelompok, dan nanti kalian akan berdiskusi mengenai benda dan alat ukur. Nah, untuk pertama silakan kalian baca buku halaman 34 mengenai benda di sekitarku. Silakan kalian baca. Selesai semuanya? Nah, coba kalian sebutkan sifat fisik dari benda itu apa aja? Warna, wujud, bentuk, terus bisa dilihat. Ya, pintar banget ya. Nah, kalau misalkan hewan dan tumbuhan itu termasuk benda atau bukan? Benda. Karena mempunyai warna, terus wujud bisa dilihat, bau. Kalau misalkan cahaya dan suara itu dikatakan benda atau bukan? Bukan. Karena cahaya tidak bisa diapa? Tidak bisa Dirasakan. Terus kalau misalkan suara itu tidak bisa dilihat. Jadi tidak termasuk dalam kategori benda. Nah, setelah kalian mengetahui sifat fisik dari benda, coba kalian tulis dalam buku kalian itu apa saja benda-benda yang di sekitar kalian. Coba kalian tulis ya. Coba Ibu koreksi ya. Punyanya Mbak Devril itu ada penggaris, benar atau tidak? Benar. Kemonceng, sapu, pulpen, buku itu termasuk benda karena mempunyai wujud. Kalau benda cair, coba sebutkan ada apa aja? Air susu, cat. Pintar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ukuran. Kalian bisa lihat ya ukuran dua buku ini. Coba sebutkan mana yang lebih panjang. Ini. Nah, yang lebih pendek. Ini. Nah, kenapa bisa dikatakan panjang dan pendek? Karena sebuah buku mempunyai ukuran.
Ibu akan coba sebutkan alat ukur yang kalian ketahui ada apa aja. Garis, meteran, Jangka sorong, tembaga, jam atau stopwatch. Kalau misalkan penggaris itu satuannya apa, Mbak? Kalau penggaris satuannya meter. Kalau stopwatch satuannya detik. Nah, Ibu akan mengajari kalian cara mengukur yang benar. Nah, coba dilihat sini, Mbak. Nah, kalau mengukur itu kita mulai dari angka 0 sampai ke sini. Jadi, nah ini ukurannya itu ada 24. Pintar. Kalau yang ini sama dari 0, Mbak. Ini 20,5. Jadi antara 24 sama 20,5 yang panjang itu 24. Selanjutnya kita akan belajar mengenai satuan dari ukuran ya. Kalian mungkin juga pernah belajar ya, atau bisa lihat di YouTube. Kalau ini kilometer, ini hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Nah, kalau kilometer ke hektometer berarti dikali 10. Kalau hektometer ke kilometer dibagi 10. Pintar. Nah, pembelajaran kali ini sudah cukup ya. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kali ini mengenai benda di sekitarku. Yaitu yang termasuk benda itu ada benda padat, benda cair ya. Nah, kalau benda padat itu bisa di contohnya ada buku, terus pensil, pulpen, penggaris. Nah, sifat-sifat terus ada sifat-sifat fisik dari suatu benda itu, ada wujudnya, ada warnanya, ada bisa dilihat oleh panca indera. Nah, setelah itu tadi kita sudah belajar tentang alat ukur. Alat ukur itu ada, misalnya ada penggaris, jangka sorong, terus termometer, meteran. Tadi cara mengukurnya sudah diketahui oleh kalian ya. Kalau mengukur itu dari angka 0 dan sampai seterusnya. Jangan dimulai dari angka 1, itu nanti hasilnya tidak benar. Nah, kalian juga tadi sudah belajar tentang satuan ukur, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter. Nah, untuk kegiatan terakhir, silahkan kalian, Ibu akan mengetes kalian ya mengenai materi hari ini. Silakan kalian tulis jawabannya ya, dan Ibu akan membacakan soalnya. Yang pertama, sebutkan sifat-sifat benda. Yang kedua, sebutkan benda-benda yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, sebutkan alat ukur yang kalian ketahui beserta satuannya. Nah, silakan diselesaikan ya, Mbak. Setelah itu bukunya dikumpulkan. Nah, ini bukunya Ibu kembalikan besok ya. Ibu akan koreksi terlebih dahulu. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini, semoga apa yang sudah kita pelajari itu bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan berdoa, Mbak. Doa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.